Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita khususkan ibadah kita saat ini dengan menyatakan pengakuan di dalam hati kita demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Oleh karena itu kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk. Jemaat Tuhan, hidup di dalam Tuhan tentu akan membawa kita ke dalam kedamaian, karena bagaimanapun perjalanan hidup kita akan tetap merasakan berkat penyertaannya. Mari kita bersyukur atas penyertaannya melalui nyanyian Kala Ku Cari Damai. Ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban akan ulang pujian kita bahwa sumber damai ada di dalam Tuhan Yesus. Mari kita senantiasa datang di hadapan Tuhan untuk memohon kekuatan dan penghiburannya. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Refren kita ulang. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup
dalam Yesus, berarti juga senantiasa tinggal di dalam kehendak-Nya. Mari bersama kita terima apa yang menjadi kehendak Tuhan, yang harus kita wujud nyatakan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai ayat 35. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikianlah pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikianlah pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Inilah perintah yang disebut sebagai perintah baru. Mengapa Tuhan Yesus mengatakan ini merupakan satu perintah baru? Karena perintah ini terus digemakan. Perintah ini terus harus dikerjakan setiap orang percaya. Dan ketika perintah ini dikatakan untuk dikerjakan dan dilakukan oleh orang percaya, tentu setiap kita menyadari bahwa kita belum bisa mewujud nyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan ini dengan sempurna. Kita belum bisa mengasihi Tuhan dengan sepenuh kehidupan kita. Kita juga belum bisa mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Oleh karena itu mari bersama kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita mohon Tuhan berkenan mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita. Mari kita hening sejenak. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu. Kami bersujud, kami bertelut di hadapan-Mu dengan membawa setiap keadaan kehidupan kami, sukacita kami, pengharapan kami, bahkan pergumulan kami. Ketika kami mendengar apa yang menjadi perintah baru yang Engkau katakan kepada kami, disitulah kami menyadari bahwa kami belum bisa mewujud nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu. Masih banyak dosa kesalahan kami. Ketika kami belum bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kami, juga ketika kami harus mengasihi sesama kami belum mampu mewujudkan itu dengan sempurna. Oleh karena itu Tuhan, kami datang untuk mohon pengampunan Tuhan. Biarlah melalui kasih dan kemurahan-Mu Engkau mengampuni kami, dan berita anugerah-Mu Engkau curahkan kepada kami, bahwa Engkau senantiasa mendengarkan setiap permohonan kami. Engkau mengampuni kami akan setiap dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak Engkau sebut sebagai anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan persekutukan kami di gereja ini, untuk bersama-sama kami membuktikan kehidupan kami sebagai anak-anak Allah, untuk senantiasa berbakti, untuk senantiasa menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Engkau hadir bersama kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kami dan di tempat ini, ruangan ini, memberkati peribadahan ini, menjauhkan dari setiap cobaan, godaan, sakit, penyakit, sehingga peribadahan ini boleh berlangsung dengan baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Biarlah Tuhan yang akan sertai sehingga boleh sampai di tempat ini dalam sukacita penuh keselamatan dari Tuhan. Inilah doa, permohonan, ucapan syukur kami yang kami naikkan dengan percaya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, pemeliharaan Tuhan selalu nyata dalam hidup kita.
Mari kita bersyukur dengan mengumpulkan persembahan, kita iringi pujian, Ku bawa hidupku sekarang. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang. Refren kita ulang. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan. Mari bersama kita aturkan persembahan kita di dalam doa. Engkau Allah El Shaddai yang senantiasa berkuasa untuk memelihara hidup kami. Kami bersyukur Tuhan atas setiap keadaan kami, karena kasih dan kemurahan-Mu senantiasa Kau nyatakan dan limpahkan atas kami. Sehingga ucapan syukur kami pada saat ini bersama kami wujudkan, di dalam kami mengumpulkan persembahan dan kami haturkan di hadapan-Mu. Kiranya tangan-Mu terulur dan memberkati persembahan ini, sehingga melalui persembahan ini nama-Mu dipermuliakan melalui semua bentuk tugas panggilan pelayanan gereja. Demikian juga persembahan ini sebagai bukti kami mempercayakan hidup kami di dalam pemeliharaan Tuhan. Maka berkat-berkat Tuhan akan tercurah setiap hari atas kehidupan kami pribadi lepas pribadi, demikian juga keluarga kami. Selanjutnya kami akan dengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menerangi hati dan pikiran kami,
sehingga firman yang akan kami terima sungguh-sungguh menjadi sumber kekuatan, menjadi hikmat atas hidup kami, untuk kami boleh mewujud nyatakan, mengaktualisasikan atas hidup kami, sehingga kehidupan kami semakin layak di hadapan Tuhan. Berkata-katalah Tuhan kepada kami, dan kami siap untuk mendengar. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Yuk silakan. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, memasuki minggu akhir di bulan Juni. Mari kita bersama-sama akan dengarkan firman Tuhan dari Matius pasal 10. Matius pasal 10 ayat 24 sampai ayat 39. Saya ingin membaca bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara. Saya nanti akan membaca ayat yang ke-24. Lalu Bapak Ibu Saudara nanti ayat yang ke-25. Dan saya mohon untuk single juga membaca dengan menggunakan mic supaya nanti bisa terdengar di rekaman. Injil Matius pasal 10 ayat 24 sampai ayat 39. Demikian firman Tuhan. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang bersembunyi, yang tidak akan diketahui. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya, dan barang siapa mengasihi anak atau perempuan lebih daripada barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa dan barang siapa yang berbahagia adalah kita yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan, bahkan memperhatikan, mewujudkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman yang kita renungkan dalam ibadah ini adalah menghadapi penderitaan seperti Kristus. Saya seringkali memperhatikan
ketika berhenti di perempatan traffic light atau yang disebut dengan istilah banjur. Di situ saya melihat ada beberapa orang yang ngamen. Sehingga orang-orang itu berusaha menunjukkan apa yang menjadi keahliannya, kebisaannya untuk menarik para pengendara, supaya para pengendara akhirnya bersimpati dan menyiapkan rupiah. Entah itu bisa 500, bisa 1000 atau 2000. Itu yang diharapkan oleh saudara-saudara. Ada yang berdandan dengan memakai baju badut, kepalanya besar, bodinya itu juga besar. Entah bagaimana caranya, yang penting bodinya itu kelihatan besar. Ada juga yang berjoget-joget, menari dengan menggunakan gamelan yang di-setel di MP3. Ada juga yang mengecat tubuhnya menggunakan warna silver. Maka orang menyebut itu manusia silver. Demikian juga ada yang menyanyi dengan menggunakan gitar. Atau ada secara rombongan mereka menggunakan alat musik tertentu, angklung, dengan nyanyian yang begitu bagus, indah, yang bertujuan untuk menarik para pengendara, supaya para pengendara ini akhirnya memberikan sesuatu, terutama uang. Tentu mereka berharap untuk setiap pengendara itu bisa memberikan uang, seberapapun uang yang bisa diberikan kepada mereka. Kalau kita hitung, sebagai misal bangjo itu, merahnya itu sehari 200 kali. Lalu setiap merah, para pengamen ini entah menyanyi, entah berjoget dan lain sebagainya. Lalu mereka menarik para pengendara. Dan setiap tarikan mereka mendapatkan 20.000 rupiah. Kira-kira kalau misalnya dikalikan 200, mereka itu setiap hari sudah mendapatkan kira-kira 400.000 rupiah. Itu setiap hari. Kalau itu dikalikan 30 hari, pendapatan mereka sudah berapa? 12 juta. Luar biasa besar ya. Pendapatan pengamen 12 juta. Tapi jangan ada yang tertarik ya. Penak cik gitu ya, atau gejreng putar kata tua. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya bukan persoalan hasil 12 juta itu. Karena mereka tentu juga seringkali mengalami penolakan. Di antara sekian orang pengendara, tentu tidak semuanya bisa menyediakan, tidak semuanya bisa memberi sesuatu kepada mereka. Jika ada kalanya ada pengamen nakal. Nah, pengamen nakal ini seringkali ketika tidak diberi, kadang-kadang memaksa juga para pengendara itu. Bahkan mereka marah, supaya mereka juga akhirnya diberi. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Ya karena yang disebut penolakan tentu tidak mengenakan. Gimana rasanya ketika mengalami penolakan? Saya ingin bertanya kepada para pemuda-pemudi yang masih segel, pernah mengalami penolakan enggak? Paling tidak ditolak cintanya begitu. Pernah, Mbak, Mas? Gimana rasanya ketika cintanya ditolak? Padahal sudah begitu menggebu. Diharapkan cintanya itu bisa diterima gitu. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara ditolak. Bagaimana rasanya? Sakit enggak Bapak Ibu Saudara? Sakit ya. Sakitnya di mana? Di sini? Ya. Di mana Mas? Ya.
sakitnya di sini. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini berbicara tentang penolakan. Kalau bersama kita perhatikan bahwa penolakan itu sebenarnya ada dua hal. Yang pertama, penolakan itu terjadi karena kesalahan seseorang. Artinya seseorang itu tidak bisa diterima oleh orang lain karena mungkin perilakunya, gitu ya. Karena mungkin ucapannya dan lain-lain. Sehingga akhirnya seseorang itu bisa ditolak. Yang kedua adalah penolakan karena kebenaran. Artinya seseorang yang ditolak bukan karena dia mengalami kesalahan tidak, tetapi karena dia ditolak itu karena mungkin berbeda keyakinan, atau mungkin dia bisa menunjukkan sesuatu yang benar di tengah ketidakbenaran, sehingga oleh golongannya karena dia menunjukkan kebenaran akhirnya dia bisa ditolak. Nah, di dalam bacaan kita ini Bapak Ibu Saudara, ini juga berbicara konteks tentang penolakan. Bahkan tidak hanya persoalan penolakan, di situ juga dituliskan adanya konteks penganiayaan. Penolakan dan penganiayaan di dalam konteks ini bukan karena kesalahan, tidak. Tetapi di dalam konteks ini adalah penolakan dan penganiayaan yang dialami oleh para pengikut Kristus karena kebenaran. Karena pengikut Kristus yang dengan setia kepada Tuhan, bahkan mewartakan apa yang menjadi karya-karya Tuhan di dalam kehidupannya, namun mereka ditolak. Sehingga di dalam bacaan kita Tuhan Yesus perlu menyiapkan para murid-muridnya. Mengapa para muridnya ini perlu disiapkan? Karena yang disebut penolakan bahkan penganiayaan itu bukan masalah ringan. Itu adalah masalah yang berat, sehingga para murid perlu dipersiapkan supaya mereka itu berani, supaya mereka itu mampu untuk menghadapi setiap penolakan bahkan penganiayaan yang akan dialami. Sebenarnya yang diwartakan oleh para rasul ini adalah berita kebenaran, berita yang akan membawa manusia kepada Allah, berita yang menyelamatkan manusia sehingga manusia menerima anugerah Allah. Tetapi mengapa para murid tetap harus menghadapi berbagai penderitaan itu, menghadapi penganiayaan, menghadapi penolakan dan lain sebagainya? Dikatakan ini adalah merupakan satu konsekuensi logis. Inilah tanggung jawab sebagai pengikut Kristus yang mau tidak mau ketika menjadi pengikut Kristus, ketika senantiasa setia kepada Kristus, harus menghadapi berbagai macam kondisi-kondisi yang sulit. Maka di dalam ayat 28 di sana dikatakan, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ini yang pertama. Tuhan Yesus mengajak para pengikutnya untuk tidak takut ketika mereka hidup di dalam kebenaran, ketika mereka hidup di dalam kesetiaan kepada Tuhan, bahkan mereka senantiasa itu berkarya bagi Tuhan. Tidak perlu takut, karena harus ada yang menjadi takut, yakni Tuhan sendiri yang berkuasa atas kehidupan mereka. Dan yang berkuasa atas kehidupan para muridnya bukan manusia, tetapi yang berkuasa dalam kehidupan para murid-murid Tuhan, pengikut Kristus, itu adalah Kristus sendiri, adalah Tuhan sendiri yang berkuasa kepada mereka, sehingga bahkan rambut pun itu dihitung oleh Tuhan dan tidak dibiarkan jatuh dengan sia-sia. Ini membuktikan bahwa Tuhan senantiasa menjaga, Tuhan senantiasa melindungi para pengikutnya, para muridnya yang setia mewartakan akan karyanya. Inilah janji Tuhan. Yang kedua, bahwa para murid akan menghadapi penolakan. Bahkan itu terjadi di tengah keluarga yang bisa menjadi konflik. Jangan kamu menyangka
bahwa aku datang membawa damai. Aku datang bukan membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari mertuanya, dan seterusnya. Ini adalah satu keadaan yang tentu tidak menyenangkan. Terpisah dari keluarga. Apakah lalu memang Tuhan Yesus mengajarkan seperti ini? Untuk lalu memisahkan diri dari keluarga, untuk lalu tidak bisa hidup rukun harmonis di tengah keluarga? Tentu tidak itu yang diajarkan. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa sekalipun sebagai pengikut Kristus di tengah keluarga, misalnya sendiri, atau tidak semua anggota keluarga itu menjadi pengikut Kristus, lalu seorang anggota keluarga yang mengikut Kristus akhirnya mengalami penekanan oleh anggota keluarganya sendiri, atau bahkan mungkin dipisahkan oleh anggota keluarganya sendiri, tidak lagi dianggap di tengah keluarga itu karena berbeda, karena mengikut Kristus sendiri, karena percaya pada Kristus sendiri, yang lain tidak, atau yang lain belum. Maka di situ Tuhan Yesus mengajarkan, sekalipun menghadapi kondisi seperti itu, setiap orang percaya diajak untuk tetap berupaya hidup di tengah keluarga, mewujudkan cinta kasih Kristus. Sekalipun ditentang, sekalipun dihambat, tetapi orang percaya diajak tetap menunjukkan kebaikannya, tetap menunjukkan kasihnya kepada siapapun, bahkan di tengah kehidupan keluarga. Ini yang menjadi tujuan. Tuhan Yesus mengatakan, Tuhan Yesus di dalam bacaan kita ini memberikan penguatan kepada para pengikutnya tentang kasih karunia Allah, bahwa kehidupan sebagai milik Kristus itu adalah kasih karunia Allah. Sehingga sekalipun di dunia menghadapi berbagai macam hambatan, menghadapi berbagai macam persoalan, tetapi kasih karunia Allah itu tidak akan pernah lekang dalam kehidupan orang percaya. Kasih karunia Allah itu terus akan dicurahkan dalam kehidupan orang percaya, karena Allah lah yang senantiasa menopang, yang senantiasa merengkuh kehidupan orang percaya di dalam kasih dan kemurahannya. Bahkan ketika orang percaya menghadapi penderitaan, penolakan, bahkan penganiayaan di situ, itu adalah dalam istilah Jawa nempel, merasakan sedikit apa yang menjadi penderitaan Kristus. Di bagian akhir bacaan kita dikatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Inilah satu tanggung jawab orang percaya, bahwa setiap orang percaya yang sudah menyerahkan hidupnya kepada Kristus, tanggung jawabnya apa, Bapak Ibu Saudara? Di dalam bacaan kita dikatakan memikul salibnya. Mari kita ucapkan bersama-sama, memikul salibnya. Inilah tanggung jawab kita. Memang memikul salib bukanlah sesuatu yang gampang, bukan sesuatu yang ringan, tetapi memikul salib itu adalah gambaran penderitaan. Sesuatu yang berat, sesuatu yang sulit, sesuatu yang tidak mudah. Bagaimana setiap orang percaya senantiasa teguh, bertahan, bahkan bersabar ketika harus menanggung salib yang menyimbolkan penderitaan itu di dalam hidupnya. Karena apa yang dia tanggung, apa yang dia pikul, tidak sendiri, sudah dipikul dan ditanggung oleh Kristus. Yang berarti sekalipun setiap orang percaya menghadapi dan bahkan memikul salib, itu pasti kuat dan mampu, karena salib yang terberat sudah ditanggung oleh Kristus sendiri di atas kayu salib. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau menghadapi berbagai macam kesulitan, penderitaan, memikul salib bagi orang percaya itu biasa. Tidak boleh menyerah dan berputus asa, tetap kuat dan tetap teguh di dalam Tuhan, karena akhirnya salib itu pasti membawa kemuliaan. Amin, Bapak Ibu.
Kristus ketika dia setia, memikul salibnya, menerima kemuliaan. Demikian juga kita. Ketika kita setia memikul salib kita sebagai orang percaya, kita juga akan beroleh kemuliaan. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, secara sosiologis, firman Tuhan saat ini mengajak kita sebagai orang percaya untuk bisa menempatkan diri secara benar di tengah kehidupan bersama yang plural ini. Kehidupan bersama yang penuh dengan makna, kehidupan bersama yang penuh dengan perbedaan ini. Jangan sampai ketika menjadi pengikut Kristus, orang Kristen ditolak karena ketidakbenaran. Jangan sampai. Atau menjadi pengikut Kristus yang ditolak karena perilakunya yang tidak umum, perilakunya yang aneh-aneh, perilakunya yang crash. Sehingga seringkali orang-orang kampung menyebut Kristen. Jangan salah sebutan. Kalau salah sebutan Kristen, orang mau crash. Yang benar adalah Kristen, bukan Kristen, tapi Kristen, pengikut Kristus. Orang-orang yang membaktikan hidupnya kepada Kristus. Kita diajak untuk bisa diterima setiap orang, bahkan orang lain, dengan kebaikan, dengan kasih kita, bahkan dengan pelayanan-pelayanan kita bagi sesama kita. Namun Bapak Ibu Saudara, jika kita sudah memberikan yang terbaik bagi sesama kita, sudah melayani sesama kita dengan sebaik-baiknya, namun ternyata di situ kita tetap menghadapi penolakan, tetap menghadapi penganiayaan, bahkan penderitaan, berarti di situ kita menderita karena kebenaran. Menderita karena kita setia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, berarti setia di dalam mengikut Kristus itu adalah penderitaan di dalam kemuliaan. Inilah yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau orang Kristen itu menderita, harus menderita di dalam kemuliaan. Menderita karena kebenaran, bukan karena kesalahan, bukan karena dosa atau perilakunya, bukan. Tetapi menderita di dalam kemuliaan, menderita di dalam kebenaran, menderita karena mengikut Kristus, menderita karena setia kepada Kristus, menderita karena hidup benar di hadapan Tuhan. Kira-kira siap tidak Bapak Ibu Saudara ketika kita menderita karena Kristus? Siap Bapak Ibu Saudara? Atau kira-kira siap tidak Bapak Ibu Saudara menderita sebagai pengikut Kristus? Siap ya? Ya. Yang menjadi pertanyaan kita, karena yang disebut penderita itu gak enak ya. Setiap orang tentu ingin menderita, kepenginnya yang bahagia ya. Kepenginnya yang sukacita. Kalau menderita gak mau ya. Itu kebanyakan ya. Tetapi kita dituntut ketika kita menderita karena Kristus itu adalah penderitaan kemuliaan. Lalu bagaimana kita menghadapi setiap penderitaan itu? Ada seorang anak kecil yang saat itu dirawat di rumah sakit karena menderita sakit demam berdarah. Sehingga anak ini harus menerima infus, harus diinfus. Namun anak ini begitu takut karena dia tidak mau kalau disuntik. Padahal kalau memasukkan jarum infus itu kan jarumnya besar, di dalamnya ada selang jil supaya infusnya bisa masuk ke pembuluh darah. Beberapa kali anak ini disuntik, dicari pembuluh darahnya susah. Anak ini rewel, anak ini nangis, anak ini ketakutan. Tetapi infus harus tetap masuk karena itu memudahkan untuk menyuntik dan lain sebagainya melalui infus. Nah, lalu perawat sampai kebingungan, terus bagaimana ini kalau tidak bisa diinfus? Orang tuanya pun bingung. Dan tiba-tiba anak ini berkata, menurut guru sekolah mingguku, kalau aku ketakutan, kalau aku sakit, harus berdoa. Itu kata anak itu. Nah, ini yang dilupakan oleh orang tuanya dan dilupakan oleh perawat tadi. Bahkan anak ini mengajak orang tuanya dan mengajak perawat itu untuk berdoa. Maka penting sekali ini masalah sekolah minggu. Ya, anak ini mengatakan, guruku sekolah minggu
mengatakan kalau aku takut, kalau aku sakit harus berdoa. Maka dia meminta perawat ini untuk berdoa bersama, mendoakan anak itu. Dan akhirnya perawat ini pun mendoakan si anak itu bersama dengan orang tuanya. Dan benar, ternyata setelah anak ini didoakan, saudara, anak ini menjadi tenang. Anak ini tidak lagi ketakutan dan kebingungan ketika harus disuntik untuk memasukkan jarum infus itu. Dia tenang. Sehingga ketika akhirnya dia tenang, infus akhirnya bisa dipasang dengan baik. Dan Bapak-Ibu, cerita ini mengajak kita sebagai orang percaya di tengah situasi dan kondisi apapun atas hidup kita sebagai orang percaya, kita diajak untuk memiliki hati yang terus tertuju kepada Allah. Hati yang fokus kepada Tuhan. Dalam perjuangan iman kita di tengah kehidupan dunia ini, kita diajak untuk tidak takut menghadapi penderitaan karena Kristus. Karena iman dan kebenaran itu, karena salib itu harus mau dan berani kita tanggung. Kita diajak untuk terus memiliki keberanian dan kekuatan. Bukan karena saya, saudara-saudara, kita semua itu mampu. Bukan karena kita itu hebat, bukan karena kita kuat, tidak. Kecenderungan manusia lemah. Tetapi yang membuat kita kuat, yang membuat kita berani adalah kuasa Allah sendiri di dalam Roh Kudus yang sudah dicurahkan, yang sudah menguasai kehidupan orang percaya. Inilah kekuatan Allah yang harus terus kita minta untuk memampukan kita melanjutkan perjuangan hidup dan iman kita di tengah dunia ini. Jangan sampai berhenti. Saya gambarkan ketika orang mengayuh sepeda menuju ke satu tempat, gitu ya. Itu harus terus dikayuh, Jangan kadang-kadang sepeda itu juga harus menanjak, kayuhannya menjadi semakin berat, turunan agak nyaman, kadang juga harus beronjak menghadapi banyak hal di jalan, tetapi harus terus dikayuh. Kalau tidak dikayuh, kira-kira kalau berhenti, katakanlah 3 detik saja atau 4 detik di jalan, pasti akan ambruk, ya, pasti akan ambruk. Tetapi ketika terus dikayuh, maka itu bisa sampai kepada tujuan. Mari kita percaya di tengah kesetiaan kita kepada Allah, dan kita harus menanggung salib itu. Kita harus terus berjalan untuk maju, jangan sampai mundur, tetapi untuk terus maju. Dan disitulah kita akan merasakan kuasa dan berkat Tuhan terjadi atas hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas firman yang boleh kami terima pada saat ini. Firman yang menguatkan kami, memotivasi kami, menghibur kami, untuk kami tidak pernah lelah di dalam kami melanjutkan perjuangan hidup kami, mempertahankan hidup kami, di dalam kami setia kepada Kristus, di dalam kami menjadi anak-anak-Mu, di dalam kami mengikut Engkau untuk selama-lamanya. Banyak tantangan, banyak persoalan, bahkan penolakan. Namun kami percaya justru kuasa menyata di tengah kehidupan kami ketika kami menghadapi berbagai macam penderitaan karena Kristus, penderitaan karena kebenaran, dan kami percaya berkat-Mu di situ tercurahkan, kekuatan-Mu akan kami terima. Maka ketika kami senantiasa andalkan Engkau di dalam setiap keadaan kami, maka kehidupan kami ada di dalam berkat, sukacita, dan damai sejahtera. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa hidup di dalam kebenaran-Mu. Ajar kami untuk menjadi teladan dimanapun Kau tempatkan kami. Ajar kami menjadi anak-anak Tuhan yang patuh dan setia, mengerjakan apa yang menjadi kehendak-Mu atas hidup kami, sehingga kehidupan kami senantiasa ada di dalam kasih, ada di dalam kebaikan-kebaikan Tuhan bagi sesama kami. Sesama kami boleh merasakan sukacita, merasakan damai sejahtera di setiap kehadiran kami dimanapun Engkau tempatkan kami, di tengah masyarakat kami, di tengah pekerjaan kami, di tengah keluarga kami, dan dimanapun kami berada. Mampukan kami membawa damai, mampukan kami membawa salub Allah
sehingga disitulah nama Tuhan dipermuliakan. Ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang menghadapi sakit penyakit. Biarlah Roh Kudus yang memberikan kekuatan dan pengharapan, sehingga di tengah kondisinya tidak akan berputus asa, tetapi senantiasa bergantung penuh di dalam kuasa dan pertolongan-Mu. Engkau Allah yang sanggup dan mampu untuk memberikan pemulihan dan kesembuhan. Ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa untuk saudara kami yang sakit, dan di dalam kuasa nama Yesus dipulihkan dan disembuhkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami yang sedang bergumul menghadapi banyaknya persoalan hidup. Biarlah Engkau sendiri yang campur tangan memberikan terang di dalam hidupnya, memberikan damai sejahtera. Demikian juga Tuhan yang akan membuka jalan keluar bagi saudara kami. Mereka mampu merasakan kasih Tuhan, kuasa Tuhan di dalam hidupnya, yang tentu juga akan disaksikan kepada yang lain. Kami juga berdoa untuk para sesepuh kami, Tuhan akan memberikan berkat kekuatan, kesehatan, panjang usia. Anak-anak kami yang masih kecil, Tuhan berkati sehingga anak-anak kami akan bertumbuh sebagaimana mestinya menjadi anak-anak yang patuh kepada Tuhan. Anak-anak kami yang ada di bangku sekolah, yang saat ini sudah memasuki masa liburan, mampukan anak-anak kami mengisi liburannya dengan sebaik-baiknya. Tuhan berkati juga studinya. Anak-anak kami yang lulus mencari tempat pendidikan yang lebih tinggi, anak-anak kami yang lulus yang mencari pekerjaan, biarlah Tuhan campur tangan dan memberkatinya. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap keluarga, biarlah setiap keluarga akan Tuhan naungi di dalam kuasa Tuhan. Biarlah setiap keluarga senantiasa mengalami cinta kasih Tuhan yang terrealisasi di tengah anggota keluarga satu dengan yang lain, sehingga setiap keluarga boleh merasakan damai, boleh merasakan bahagia dan sejahtera atas perlindungan dari Tuhan. Tuhan berkati setiap usaha pekerjaan keluarga, sehingga keluarga tercukupi apa yang menjadi kebutuhan hidup sehari-hari. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pelayanan yang ada di gereja-Mu ini. Biarlah Tuhan berkati majelis gereja, komisi panitia yang Tuhan panggil untuk mengatur setiap program pelayanan. Tuhan berkati sehingga bisa melaksanakan tugas tanggung jawabnya, pelayanannya dengan ucapan syukur bagi kemuliaan nama Tuhan. Demikian Tuhan, setiap tugas panggilan gereja, baik bersekutu, baik berpelayanan ataupun bersaksi, kami serahkan di dalam berkat Tuhan. Biarlah setiap pelayanan gereja terwujud di dalam berkat dan kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan campur tangan untuk memberkati, sehingga bangsa negara ini akan pulih keadaannya, menjadi bangsa yang penuh damai, menjadi bangsa yang sejahtera, menjadi bangsa yang luar biasa, menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, sehingga Tuhan senantiasa berkarya nyata di tengah kehidupan bangsa dan negara kami. Yayasan-yayasan Kristen, apapun pelayanannya, biarlah Tuhan berkati sehingga semakin bertumbuh. Kami akan akhiri ibadah kami ini Tuhan. Tuhan sertai kami di perjalanan yang jauh ataupun yang dekat. Kami boleh sampai dengan selamat, penuh sukacita, membagikan kasih dan anugerah Tuhan bagi saudara-saudara kami yang lain. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan mengajak kita untuk selalu merasakan pertolongannya. Mari kita sanggupi firman-Nya dengan menaikkan pujian Jalan Hidup Orang Benar. Jalan hidup orang benar diterangi cahaya Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman.
Bersama dengan umat Tuhan di seluruh tempat dan abad, mari kita baharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan, pulang dalam damai sejahtera-Nya, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara, menjaga dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.